Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara cepatnya servis kulkas satu pintu merek Sharp dengan kendala tidak bisa dingin ya pemirsa. Jadi bagian yang perlu kita cek ketika kulkas tidak dingin itu yang pertama kita cek sumber tegangan, pastikan tegangannya tuh nggak turun ya pemirsa. Terus yang kedua, pas kita buka bagian pintu lampunya masih menyala. Jika lampu masih menyala, ini menandakan sistem kulkas ataupun pengkabelan masih ada tegangan. Terus kita langsung ukur menggunakan AVO di sini. AVO di skala 220 AC. Nah, di sini kita ukur di pin bagian overload dan PTC-nya. Ini wajib ada tegangan 220. Jika nggak ada tegangan, itu biasa kulkas mengalami kerusakan di kontrol suhunya pemirsa. Ini jadi untuk mencoba apakah kompresornya masih jalan apa enggak, kita jumper ya pemirsa. Kabel kontrol suhunya ini kita jumper menggunakan kabel. Nah, seperti ini ya pemirsa. Ini saya jumper. Setelah di jumper, kita coba nyalakan. Jika mesin kompresornya masih normal, dia biasa langsung jalan ya pemirsa. Seperti ini kulkas. Cuman kalau dia cuma dengung, coba kalian ganti dulu PTC-nya. Ini tadi pas ketika saya jumper di bagian kabel kontrol suhunya, kulkasnya mesinnya menyala cuman berdengung. Setelah itu saya lakukan penggantian PTC, mesinnya sudah bisa menyala ya pemirsa. Jadi apabila mesin sudah menyala, itu kita wajib cek ampere ya pemirsa. Ini saya menggunakan tang ampere yang biasa. Jadi apabila kalian menggunakan tang ampere biasa, sebelumnya kalian harus hafal dataset dari kulkas yang masih normal ya pemirsa. Jadi kalian bisa menghafal angka-angka kulkas yang biasa kalian servis, kulkas yang masih normal ya pemirsa. Biasa kulkas yang masih normal itu di antara rentang 0,55 0,57, berarti itu menandakan mesin kompresor ini masih bagus. Cuma kalau sudah 1, itu berarti sudah ampernya tinggi. Cuma kalau 0,55 0,57 itu menandakan mesin kompresornya masih bagus ya pemirsa. Itu rata-rata kulkas satu pintu, kulkas 2 pintu yang ukuran mini biasanya tuh rentang 0,55, arah-arah nggak sampai 100 ya pemirsa. Cuma kalau sudah mencapai 1 ampere 1, berarti itu sudah ampernya tinggi, wajib diganti mesin kompresornya. Ini saya ukur. Sebelumnya saya pernah mengukur kulkas satu pintu yang masih normal itu 0,55 pemirsa. Ini kita coba ukur dulu. Kita coba ukur. Nah, ini pemirsa, tertera ampernya masih sama dengan kulkas yang masih baru pemirsa. Nah, ini masih sama. Ini menandakan berarti mesin kompresornya ampernya belum tinggi. Cuma kalau sudah mencapai 1 koma itu harus kita ganti mesin kompresornya. Ini ampernya menandakan masih bagus. Ini jenis tang ampernya yang biasa ya pemirsa. Jadi kalau tang ampere yang biasa kita harus punya catatan di dalam sebelumnya. Cuma kalau di body
ini tertera 0,7 ya pemirsa, jadi rentang antara 0,7 0,6 sampai 0,7, jadi maksimalnya ampernya ini 0,7 ya pemirsa. Nah seperti ini saya pakai skala 20 ampere. Kalau kita biasa, kalau tang ampere yang biasa nggak sama ya pemirsa, jadi syaratnya wajib kita punya dataset sebelumnya. Kita harus melakukan pengukuran di bagian kulkas yang masih normal. Cuma kalau rata-rata kulkas yang masih baru saya ukur, kulkas 1 pintu itu rata-rata ampernya di rentang 0,55 pemirsa. Nah ini 0,54 maksimalnya. Ampernya masih sama seperti kulkas yang masih baru, berarti ini menandakan mesin kompresornya enggak ada masalah pemirsa, masih bagus, suaranya juga masih halus ya pemirsa. Oke, kita cek bagian ruang pendingin. Nah ini sudah timbul bunga es pemirsa. Nah ini mengkilap ya. Nah ini, nah sudah timbul bunga es. Ini menandakan kulkas sudah menyala normal, dinginnya masih bagus ya pemirsa. Oke, kita tinggal melakukan penggantian di bagian kontrol suhunya. Oke, kita tunggu nyala beberapa saat, mengalami kenaikan ampere apa enggak. Cuma kalau semakin panas, ampernya semakin tinggi, itu biasa mesinnya sudah enggak normal pemirsa. Cuman ini kelihatannya dari tadi menyala, ampernya cuma maksimal di 0,5556 sampai 57-an pemirsa. Nah ini sudah menurun. Oke, kita coba simpan. Nah ini 0,56. Jadi untuk menyimpan data tuh kita bisa menekan tombol hold ya pemirsa. Nah ini kita menekan, jadi nanti akan tersimpan berapa ampere yang kita ukur. Ini tersimpan 0,56. Pokoknya intinya di sini 0, di bawah 100 ya pemirsa, ataupun separuh yang bagus. Maksimal 57, jangan sampai 1. Kalau cuma 1, itu sudah nggak bagus, itu harus kita ganti. Kalau sudah 1, itu biasa listriknya boros pemirsa. Cuma kalau masih 0, 0,55, 0,56, 0,57 itu biasa masih standarnya kulkas 1 pintu. Ini ampernya masih bagus ya pemirsa. Oke. Oke, jadi kita harus berhati-hati pas kalian menggunakan tang ampere yang model biasa ya pemirsa. Kalau kita nggak tahu caranya, bisa over mesin kompresornya. Jadi sebelumnya kita harus menyimpan ataupun melakukan uji coba ke bagian kulkas-kulkas yang sejenis ataupun jenisnya 1 pintu misalnya. Kita harus punya dataset sebelumnya. Cuman rata-rata kalau saya mengukur
menggunakan tang ampere ini, kulkas yang 1 pintu ampernya nggak lebih dari 0,57 pemirsa, maksimal di antara rentang itu. Cuman ini saya ukur sama dengan skala 20 ampere. Cuma kalau saya taruh di 200 tuh ketemunya 0,1 pemirsa. 0,1, kalau di sini tertera 0,7 pemirsa. Kita taruh di bagian 200 ampere. Kita coba ukur. Gak ketemu pemirsa. Kita cek. Nah, itu 0,1 ya pemirsa. (0,1). Cuma kalau lebih mudahnya kita langsung set di 20 ampere ya pemirsa. Kita akan mudah. Jadi itu syarat wajibnya kalian harus hafal ya pemirsa. Nah, ini 0,54 53. Sudah dingin ya pemirsa. Oke, kita tinggal melakukan penggantian kontrol suhunya. Jadi kontrol suhu ini wajib normal ya pemirsa, sebab dia yang membaca suhu minus berapa yang mengendalikan mesin kompresor bisa on off secara otomatis, itu dikendalikan oleh kontrol suhu. Jadi apabila kontrol suhunya rusak, mesin kompresnya bisa over panas. Dia bisa menyala selama 24 jam nonstop. Oke, itulah beberapa tips dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.